Pria itu baru saja menggigit sedikit tteokbokki ketika senyum di wajahnya langsung menghilang. Setelah melihat hidangan itu, ia akhirnya mengerti mengapa food truck milik ibunya sepi dari pelanggan. Ia segera meminta sistem memasaknya untuk menganalisis masalahnya. Tetapi sebuah peringatan muncul, skill dibatasi. Tidak punya pilihan lain, ia memutuskan untuk membuat tteokbokkinya sendiri. Namun, tepat setelah menyiapkan bahan-bahannya, notifikasi lain muncul. Fungsi resep tidak tersedia. Hanya mengandalkan ingatan, ia memasak seporsi tteokbokki yang terlihat cukup meyakinkan. Tetapi saat ibu dan adiknya mencicipinya, ekspresi mereka langsung berubah canggung. Jelas bahwa tanpa bantuan sistem, kemampuan memasaknya bahkan lebih buruk daripada masakan ibunya. Bertekad menyelamatkan usaha keluarganya, ia menghabiskan siang dan malam bereksperimen dengan berbagai resep tteokbokki di food truck tersebut. Melihat putranya terlalu terobsesi, sang ibu meminta seseorang mengajaknya keluar untuk bersantai. Saat berjalan-jalan di kota, ia melihat sebuah kedai tteokbokki dengan antrean yang mengular jauh hingga keluar pintu. Karena penasaran, ia ikut mencobanya. Awalnya ia mengira rasanya biasa saja, namun setelah satu gigitan ia tidak bisa menahan decak kagumnya. Inilah rasa yang selama ini ia cari. Malam itu juga, ia menunggu hingga pemilik kedai tutup dan dengan tulus meminta diajari resep rahasianya. Sang pemilik tidak menjawab, sebaliknya ia meletakkan semangkuk besar bawang di depan pria itu dan menyuruhnya menghabiskan semuanya. Pria itu menahan perih di mata akibat bawang itu dan berhasil menyelesaikan tugas tepat waktu. Namun, pemilik kedai tetap tidak membocorkan resepnya. Bukannya mengajari, ia malah memperlakukan pria itu sebagai asisten dan menyuruhnya melakukan berbagai pekerjaan di kedai. Meski begitu, pria tersebut tidak pernah mengeluh dan menjalankan setiap tugas dengan sungguh-sungguh. Akhirnya, tiba hari ketika masa cutinya berakhir dan ia harus kembali ke militer. Tepat sebelum pergi, pemilik kedai memberinya sekotak buah dan mengatakan rahasia tteokbokkinya ada di dalam kotak itu. Ketika ibunya melihat kotak itu, ia yakin putranya telah ditipu. Namun, saat pria itu menggigit salah satunya, semuanya tiba-tiba menjadi jelas. Ia akhirnya memahami rahasia di balik rasa luar biasa tersebut. Menggunakan semua yang telah dipelajarinya selama beberapa hari terakhir, ia kembali membuat tteokbokki. Tetapi, tepat sebelum disajikan, ia menambahkan beberapa potong buah ke dalamnya. Ibu dan adiknya mencicipinya dan langsung memuji tanpa henti. Rasa manis alami dari buah menyeimbangkan pedas tajam saus cabai, membawa cita rasa hidangan itu ke tingkat yang benar-benar baru. Berkat resep yang telah disempurnakan, food truck milik ibunya pun menjadi jauh lebih ramai dan populer daripada sebelumnya.